Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 10 Desember 2020, tepatnya di hari Kamis di minggu kedua di bulan Desember. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali ya atas berkat dukungan, support, baik itu support dalam bentuk kritik ya ataupun support dalam bentuk yang benar-benar support selama setengah tahun belakangan ini YouTube channel Silent Trader Academy sudah tembus 5.000 subscriber. Ya nggak kerasa dulu video pertama kita rilis itu di sekitar belasan Juni. Ya sekarang sudah kurang lebih genap hampir 6 bulan, setengah tahun sudah tembus 5.000 subscriber. Tentu memang belum ada yang bisa dibanggakan, tetapi saya pribadi merasa sangat excited, merasa sangat bersyukur, merasa sangat berterima kasih sekali dan sangat terharu. Padahal saya pribadi tidak berpikir akan bisa sampai sejauh ini. Ya karena tujuan saya buat YouTube channel waktu itu kayaknya waktu itu saya berpikir saya mau bantu, saya mau educate, saya mau edukasi orang ya yang gratis tapi semua orang bisa tonton dengan mudah. Itu di mana? Waktu itu saya berpikir seperti itu. Ya, singkat cerita tiba-tiba saya pikir, oh iya, kok nggak kepikiran ya ada YouTube gratis. Ya, dan semua orang bisa tonton YouTube. Ya, paket-paket internet, pakai wifi nonton YouTube gratis. Nah, maka dari itu tercetuslah ya saya searching di internet cara buat channel di YouTube itu seperti apa ya. Sebentar. Oke, maaf ya ada gangguan. Nah, jadi terpikirlah saya buat YouTube channel dan waktu itu saya sih nggak mikir ya siapapun lah. Bahkan sebenarnya ya terserah mau subscribernya cuma 1.000, mau cuma 2.000 gitu kan, ataupun ya saya nggak akan kepikiran bisa sampai 5.000. Ya saya yang penting bisa bantu orang dengan kasih rekomendasi. Ya, saya ingat banget dulu video pertama itu tentang Bandar Doit itu Bandar Doit waktu itu di 130-an. Sekarang Doit sudah hampir 400. Ya, waktu itu saya cerita tentang Bandar Doit dan kemungkinannya. Bandar film juga waktu itu saya bahas di awal-awal video. Dan ya sekarang mulai Juli, mulai Agustus muncul yang namanya morning briefing. Ya, setiap hari saya review market. Saya ingat sekali waktu itu ya mungkin karena baru ya banyak sekali hatersnya. Ngomongnya nggak becus. Analisanya ngaco, analisanya salah mulu dan sebagainya. Terus dibilang lagi, kebanyakan ngomong iya. Kalau saya kan sering kan ngomong ya, jadi, ya, oke. Nah itu komentar. Ya jadi dulu banyak sekali hatersnya dan ya terima kasih kepada teman-teman yang dulu mengkritik sehingga Silent Trader Academy bisa berdiri hingga sekarang. Ya dan 5.000 subscriber. Oke, saya minta doa dan dukungannya. Semoga semakin banyak lagi subscriber di YouTube channel Silent Trader Academy dan tentunya semakin banyak yang dapat benefit ya ketika nonton di YouTube channel Silent Trader Academy. Ya, mungkin salah satu benefitnya ialah dari sunmologi dan moonmologi. Ada ASRI 50% ke atas dalam 3 minggu. IMAS dalam seminggu 50%, sunmologi dan moonmologi DAK hampir 50%, bahkan tidak sampai 2 minggu. Ya jadi ya teman-teman yang ikut banyak sekali rekomendasi lain, ada Tekim 20% 30%, ada ya banyak lah teman-teman. Kalau selalu tonton pasti teman-teman dapat benefit ya ataupun rekomendasi gratis dan profit. Oke. Nah, berikutnya saya mau announce lagi ya terutama kepada member-member VIP saya. Oke, jadi asalkan sekuritasnya itu bisa provide untuk menampilkan return percentage monthly dari awal Desember hingga akhir Desember, Anda bisa ikut kompetisi kita. Anda bisa ikut Silent Trader Championship di bulan Desember. Ya, kalau Mira Aset itu pasti bisa. Tinggal ke return monthly itu muncul. Ya, yang kita lihat hanya percentage. Nah, kalau teman-teman sekuritas
lain bisa menampilkan angka persentasenya, teman-teman bisa ikut. Soal nominal itu bisa diblok, ya. Soal nominal itu bisa diblok, jadi teman-teman itu nggak usah khawatir seperti itu, ya. Teman-teman bisa diblok, nggak usah khawatir. Oke, nah jadi hadiahnya juga ya mungkin nggak gitu besar, tapi semoga bisa memotivasi teman-teman sekalian. Oke, nah berikutnya ya market hari Rabu libur. Oke, tetapi kalau saya review sejenak perdagangan di hari Selasa, ya ISG-nya sebenarnya masih cukup kuat, tetapi yang perlu jadi concern lagi asing ya tanpa sadar asing jualan itu hampir 700 miliar ya. All market nego tunai dan reguler itu 700 miliar di perdagangan kemarin. Kita nggak berasa tapi outflow asing tuh kencang ya. Outflow-nya kemana? Outflow-nya itu salah satu mungkin ke Telkom ya, ada Telkom, coba BBNI, BMRI, CBP, coba ya, ICBP yang turun terus, Unilever, ya kan, INDF, HMSP, ya, Gudang Garam, dan sebagainya. Ya, tetapi meskipun marketnya outflow asing kencang, ya, tetapi yang patut kita syukuri ya BBRI dan BBCA-nya masih di markup, masih akum kecil-kecilan. Dan ini ya menjadi sinyal bagus untuk kita. Setidaknya masih ada yang nopang kenaikan market. Ya, seandainya BBRI BBCA di TP seperti kejadian beberapa di akhir Desember kemarin, akhir November, market akan mudah sekali terjun bebas. Ingat, ya, posisi mereka ini dua ini, asing di BBRI dan di BBCA, mereka sudah dalam posisi untung. Ya, mereka sudah dalam posisi yang super duper untung. Ya, sudah untung 5-10%. Mereka hampir triliunan. Ya, 10% dari triliunan itu udah 100 miliar dan saya rasa 100 miliar sudah cukup. Ya, mereka sudah sangat cukup untuk melakukan aksi taking profit. Ya, mereka sudah sangat cukup untuk melakukan aksi taking profitnya. Ya, namun di sisi lain, ya kita bisa lihat bahwa setidaknya 2 hari terakhir di akumnya pun ya lumayan lah istilahnya, terutama di BBCA. Jadi ya kita bisa asumsikan mereka beli di sini, ya mereka harus jual di harga yang lebih tinggi. Iya dong, ya. Contoh ini asing yang berbeda, asingnya beli di 32.000, ya setidaknya dia harus jual minimal di 33.000. Nah, dengan asumsi seperti ini ya kita masih ada optimis bahwa market masih akan diprospek untuk naik. Ya, cuman kita nggak tahu naiknya sampai kapan. Ya, jadi ada dua pandangan. Di satu sisi kita tetap harus waspada karena asing masih jualan. Di satu sisi ya ada secercah harapan dari BBRI di BBCA di mana asingnya masih inflow, ya, masih melakukan pembelian kembali. Seperti itu. Oke, nah berikutnya kalau kita cek market, ya, kalau kita cek market luar, kemarin Dow Jones-nya sudah positif perdagangan kemarin di hari Selasa. Bursa Europe juga hijau. Terus per hari ini saya recordingnya di hari Rabu, bursa Asia mayoritas hijau karena sudah 2 hari berturut-turut koreksi ya. Dari awal pekan itu merah ya, cuman bursa kita yang hijau sendiri karena ada sentimen dari dalam negeri sih. Ya, baru hari ini hari Rabu bursa Asia itu mayoritas kompak hijau seperti itu ya. Tokyo, Hang Seng, Singapura ya, tetapi kalau kita lihat Shanghai di akhir perdagangan koreksi. Ya, yang jelas ialah market Asia, market Amerika, market Eropa pun kenaikannya sudah sangat terbatas. Nggak tiba-tiba 2%, 3%, nggak. Paling 0,3, turun 0,2, naik 0,4, turun 0,2, dan sebagainya. Ya,
Nah, jadi kenapa kenaikannya terbatas? Ya karena balonnya ini sudah sangat besar seperti itu ya. Ditopang mulu, digoreng mulu sama berita vaksin, berita pemilu US. Jadi market naiknya sudah sangat banyak dan tidak sedikit market-market seperti contoh Dow Jones yang sudah mencapai all time high-nya. Justru dalam keadaan ekonomi yang lagi sulit, ya, yang lebih parah daripada perang dagang di 2018, tapi marketnya malah mencapai titik tertinggi. Ini kan menjadi keanehan. Ya, optimis, ya pasti optimis dengan vaksin. Tetapi kalau kita lihat data realnya, harusnya nggak setinggi ini. Ya, harusnya tidak setinggi ini. Jadi ya aneh ya, maksudnya kondisi ekonomi jelas-jelas jeblok, tapi Dow Jones-nya itu all time high. Berbanding terbalik, tahu gitu mending ekonomi jeblok aja biar marketnya terus naik. Kan logikanya harusnya seperti itu. Cuman kan itu bertolak belakang lagi. Ya ekonomi turun, market turun, tetapi ini berbanding terbalik. Ya meskipun ya alasannya kuat karena ada vaksin menciptakan optimisme. Cuman optimismenya ini sudah over. Ini yang saya sangat takutkan. Ya jadi ada yang bilang, katanya market akan turun minggu kedua, minggu ketiga. Ya ini juga baru minggu kedua, belum selesai. Minggu ketiga juga masih belum terjadi. Jadi saya nggak bisa bilang 100% naik, saya nggak bisa bilang 100% turun. Siapapun nggak bisa bilang 100%, ya. Yang dibilang ialah potensi, ya kan? Potensinya itu Oke, lagi azan ya. Saya recordingnya saya pause dulu, nanti kita sambung lagi. Oke? Oke, sampai mana tadi? Ya, jadi tadi ada azan, ya kita skip dulu ya untuk menghormati. Oke, tadi sampai mana? Ya balik lagi lah intinya. Seperti yang sudah saya jelaskan, kita sedang berada dalam posisi di mana market rasanya sudah akan mencapai titik puncak. Ya balik lagi saya sudah ceritakan bahwa dulu ekonomi lagi jeblok, market pun sangat sulit bertahan di atas 6.000. Ya, tetapi sekarang jelas-jelas kondisi masih belum bisa dikatakan bagus. Ya, kondisi sekarang memang di future ya prospek. Cuman kan nggak bisa dalam setahun langsung balik lagi ekonomi kita bertumbuh 6%, 5%. Pastikan bertahap dan itu text times itu akan butuh waktu yang tidak singkat. Nah, maka dari itu kenaikan market sekarang sama seperti kenaikan market lain. Ini sudah sangat over confidence ya. Nah, jadi kita sudah harus mulai berjaga-jaga. Ya, kita sudah harus mulai berjaga-jaga. Meskipun proyeksi di berbagai analis, berbagai ya organisasi-organisasi finance gitu kan, dari internasional ataupun dalam negeri bilang emerging market negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia 2021 akan bertumbuh ekonominya, pasar sahamnya akan naik dan sebagainya. Itu kan prediksi. Ya, balik lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Oke? Ya, jadi kalau kita cek ya di sini ya sudah 3 bulan up untuk kenaikan market. Bulan Desember memang ini window dressing, ya mungkin window dressing akan berlanjut di tahun ini. Ya, tetapi kita kan nggak tahu window dressing ini sampai kapan sih, seperti itu. Oke? Ya, jadi pun kalau kita hitung secara monthly, kenaikan market itu mentok harusnya di sini. Berapa nih? Oh, jauh sekali. Jadi sekitar 6.300. Ini pun kenaikan yang sangat maksimal. Jadi mungkin market mentok 6.200, 6.300. Ya, saya nggak yakin akan mencapai all time high-nya dalam waktu dekat. Ya, all time high-nya itu di sekitar 6693. Saya yakin ketika menyentuh 6263, ya, ini maksimal loh. Ya, itu market akan mengalami turbulence ataupun koreksi sangat-sangat sehat. Ya, tetapi saya yakin ketika nanti market ke 6.000, saya yakin pasti akan nyentuh 6.000. Karena sejauh ini sentimen dalam negeri masih bagus. Jadi nggak ada alasan market untuk turun kecuali asing taking profit. Ya, kalau asing nggak taking profit, market masih akan terus didorong untuk naik. Nah, tetapi ketika sudah sampai 6.000,
Ya, ini saya hapus saja. Sebentar. Ya, saya hapus. Ya, sekitar 6.000-an lah ya kalau kita ngomong, kita angka bulat aja 6.000. Ya, angka psikologis. Kalau dia sudah nyentuh 6.000, akan terjadi hal yang luar biasa menurut saya. Karena 6.000 di samping ini merupakan angka psikologis, ini juga terdapat resisten yang cukup kuat di sekitar 6.000-an. Nah, kalau nanti market sudah tersentuh, saya yakin sih beberapa hari ke depan harusnya sangat mudah untuk tersentuh. Nah, kalau memang tersentuh, ya, saya yakin akan terjadi hal yang luar biasa. Bisa jadi market langsung rally gila-gilaan, kemungkinan pertama, ya, berhasil tembus 6.000, rally gila-gilaan seperti yang terjadi pada saat di sini, ketika market break EMA 200-nya, jebret, naik gila-gilaan. Atau justru baru sehari di atas 6.000, besoknya udah turun di bawah 6.000. Atau istilah lainnya rejecting. Nah, ini kemungkinan kedua yang harus kita waspadai. Ya, balik lagi. Ingat, ketika market sudah koreksi, ketika market sudah memang betul-betul masanya dia koreksi ataupun sideways dulu, itu bisa makan waktu 1-4 minggu. Nah, maka dari itu kalau kita bisa jual dulu saham-saham trading kita baru serok di bawah lagi, itu lebih bagus. Itu sebenarnya pesan penting yang ingin saya sampaikan. Ya, daripada Anda jual, misalnya saya beli BBRI di BBCA atau BBRI. Saya misalnya beli BBRI di 4.400. Ya. Atau saya beli BBRI di 4.000. Oke. Sekarang sudah untung 10% karena BBRI sudah di 400. Market koreksi 1-4 minggu gitu ya. 1 minggu sampai 1 bulan. Dari 4.400 turun ke 4.100 misalnya. Yang harusnya kita sudah bisa profit 10% karena kita hold tidak jelas. Ya, jelas-jelas sudah di-info bahwa market sangat potensi koreksi. Kita masih keep 4.000, udah cuan 10%, kita biarin sampai cuannya tergerus hingga 2,5% doang. Atau lebih buruk lagi, dari 10% minus ke 5%. Bisa seperti itu. Nah, maka dari itu lebih baik Anda sudah tahu angka 6.000 ini angka keramat. Kalau market sudah mulai menunjukkan aneh-aneh atau balik arah, udah kita taking profit dulu. Ini kalau kita ngomong trading ya. Kalau kita ngomong invest ya silahkan. Pakai strategi invest masing-masing. Tetapi kalau kita pakai kita itu trader, ya kan? Apa istilahnya? Ketika market sudah balik arah, jual dulu habis. Ya, nanti kita tinggal cari titik entry koreksi market, kita beli lagi di bawah. Itu kan profitnya kan akan lebih banyak. Seperti itu. Ya, jadi ini pesan yang selalu saya ingatkan selama 2 minggu terakhir. Pesan ini pun juga saya sudah sampaikan waktu kejadian di bulan September. Saya selalu bilang hati-hati. Bahkan waktu itu saya sempat buat judul morning briefing dengan tulisan IHSG terserah. Ya, saya sudah bilang seperti itu karena market di-push naik tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba koreksi banyak, cuman gara-gara bursa US ngedrop. Habis itu koreksi-koreksi ditambah PSBB hancur. Ya, ditambah PSBB hancur seperti itu. Nah, maka dari itu ini yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kejadian di September terulang, Anda tidak siap, akhirnya Anda membiarkan saham Anda turun dari sini ke sini. Ya, yang harusnya bisa jual di sini, beli lagi di sini, Anda keep di sini, loss di sini, atau bahkan mungkin cut loss di sini, bulan depan lagi terbang. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Ya, tapi kalau di VVIP tenang saja, saya akan bantu teman-teman untuk menentukan kapan market sudah jelek. Makanya saya selalu bilang, saham-saham yang kurang prospek, udahlah stop loss aja 3% kena out. Rugi 3% out, rugi 3% out dulu. Putar ke saham lain. Seperti itu. Nah, berikutnya saham-saham yang menarik apa? Ya, saham-saham yang menarik untuk perdagangan hari Kamis. Pertama, Anda mungkin akan hindari dulu farmasi. Ya,
candle terakhir sangat jelek ya. Sudah terjadi taking profit sebenarnya kalau kita perhatikan. Ya, YB, CP, Beki ini yang mayoritas merupakan bandar yang ya bandar lokal ya, itu terlihat jelas melakukan penjualan ya. Distribusi sudah sangat terlihat di perdagangan kemarin di hari Selasa. Yang nampung SQ itu BCA Sekuritas ya, setengah-setengah, bisa retail, bisa bandar. YPNI jelas, XC ini ajaib ya. Kalau setahu saya ini ajaib. CC, KK, DHO ini retail semua. Jadi distribusi. Ya, INAF pun kalau kita lihat INAF, YB, CP, FZ, MG jualan, yang nampung CC, NI, XC, PD retail lagi. Lalu kalau IRA, YP jualan, MG besar sekali, BK, SDR, FZ, RO, YB. Ya, yang nampung PD, CC, NI, KK, DH, DR, SK, wah retail. Jadi karena hype-nya vaksin datang, padahal kan belum langsung disuntik, itu setahu saya masih akan diuji lagi. Itu pun makan waktu 1-6 bulan. Ya, masih trial, kalau nggak salah 15 Desember akan diuji coba dengan relawan. Setahu saya, koreksi kalau saya ada salah. Ya, tetapi hype-nya berlebihan. Nah, terciptalah jarum pentul KF, INAF, IRA. Ya, nah yang ditakutkan ialah kan terjadi car-car seperti ini, jarum pentul, koreksi. Ya, dibuat auto reject bawah hingga 3 hari. IRA dan KF. Apalagi IRA ada gap banget di sini, gap besar sekali. Ya, sangat mungkin dia akan menyentuh sekitar area 1200-1300. Bayangin dari 1500 ke 1200 itu minus hampir sekitar 20%. Ya, ini jelas gapnya akan tertutup. Untuk IRA, buat teman-teman yang punya IRA, ini jelas sekali akan tertutup. Lalu KF ada gap, ini sangat amat tertutup. INAF pun juga tertutup. Jadi akan terjadi panic selling harusnya ya, karena bandar jualan, kecuali bandara buyback yang naik lagi. Tapi kalau bandar distribusi, retail yang nampung, retail akan cut loss. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum punya farmasi, kita bisa lirik dalam 2-5 hari ke depan. Setelah dia koreksi, kita bisa re-entry saham-saham farmasi untuk ambil technical rebound-nya saja. Ya, nanti ingetin saya ya, mungkin sekitar mulai minggu depan ya, karena kan minggu ini sisa 2 hari doang, jadi minggu depan ingetin saya, kita serok farmasi. Ya, kalau yang beli di atas gimana? Ya, pilihan Anda cuma 2, Anda averaging down, pakai dana Anda semaksimal mungkin. Ketika technical rebound, Anda jual untuk mengurangi loss. Atau Anda langsung stop loss, Anda putar ke saham lain dulu, baru nanti re-entry lagi di bawah. Itu tergantung Anda. Ya, karena sudah konsekuensi Anda, apalagi yang beli di 5.250, beli KF di 5.400, itu pasti nangis, 10% hilang. Ya, 10% hilang. Dan kalau besok koreksi, misal ARB 7%, 17%. Agak ngeri. Ya, maka dari itu ya hati-hati. Oke, jadi KF INAF juga bisa hati-hati, lalu Fire pun hati-hati, ini disuspend, jadi sekali lagi hati-hati. Fire sudah disuspend, Asabri pergerakan sudah disuspend, SMBR sudah kena UMA, ya. Jadi SMBR, HRTA, ini yang belum ya, Pola, SDMU, ini belum, ya, karena ini emang baru naik. Sisanya SMBR, ini nikel juga baru mulai arak, ya. Ya, karena memang kalau kita lihat SMBR sudah naik lebih banyak dibandingkan nikel. Nah, SMBR sudah mulai kena UMA, tandanya dia akan cooling down dulu. Ya, kalau kita lihat historical, dia akan makan waktu 2 mingguan. Ya, jadi kita biarkan dulu asal di 1-2 minggu. PPRO juga sudah naiknya sudah lumayan. Ini juga akan dipantau oleh bursa untuk UMA, sehingga ya dia akan cooling down dulu. Ya, jadi Asabri saya lihat dia akan cooling down 1-2 minggu. Ya, habis itu bisa lanjut naik, Kak. Ya, mungkin nanti menjelang minggu keempat dia akan
dikerek naik lagi. Harusnya. Ya karena balik lagi Asabri dananya besar, dia ada kepentingan untuk menaikkan harga, untuk meningkatkan dia punya kinerja portofolionya agar tidak terlalu ambruk, maka mereka harus cari cara biar naikin. Ya, cuman kalau sudah di suspend mereka harus cari cara, mereka buat consolidate dulu, mereka buat sideway dulu sahamnya, baru nanti dikerek lagi. Seperti itu. Jadi untuk Asabri mungkin kita bisa lupakan sejenak dalam seminggu ke depan. Oke? Lalu yang bisa Anda perhatikan ialah Pegas ya. Jadi ya mungkin teman-teman sudah tahu ini merupakan mansurmologi. Jadi dari Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Yusuf Mansur memang lagi hype sekali istilah mansurmologi. Memang beliau ketika posting di Instagram langsung hype, semua trader tiba-tiba lirik ke saham yang sama. Ya, jadi kalau teman-teman masih ragu, masih bilang bahwa bandar itu nyata gak sih? Anda lihat saja. Ya, bukan berarti saya bilang bahwa mansurmologi itu bandar. Ya, bukan, tetapi maksud saya ialah konteks bandar di sini ialah orang ataupun individu, organisasi ataupun sejumlah orang lah yang punya dana yang besar, yang bisa menciptakan demand yang besar dalam waktu yang bersamaan, itu disebut bisa dikategorikan sebagai bandar. Ya, beliau luar biasa, memang tujuan beliau baik. Ya, ada alasan jelas. Dikasih penjelasan, contoh perusahaan gas negara menyangkut hidup orang banyak dan sebagainya. Itu bagus. Ya, tapi karena memang beliau sudah sangat terkenal, ya, di luar saham dia sudah sangat terkenal, kita semua kenal, apapun suku agama ras, kita pasti harusnya kenal beliau. Jadi ketika beliau posting, demand-nya muncullah luar biasa. Ya, ini sudah terjadi dalam seminggu terakhir. Wika tiba-tiba 10%, PPRO tiba-tiba belasan persen. Ya, Pegas tiba-tiba jarang sekali lihat Pegas bisa 15% kan. Volumenya pun mencapai volume tertinggi selama beberapa tahun terakhir dalam satu hari. Kenapa? Ya karena demand yang beliau ciptakan luar biasa. Ya, jadi saya pribadi pun ya bagus karena Pegas ya ini merupakan menu swing kita. Kita beli dari benar-benar 1 Desember kita beli Pegas. Kita beli benar-benar dari 1 Desember untuk saham Pegas. Ya, sudah profit 15 hingga 20%. Ya, ditambah lagi dengan dukungan mansurmologi, ya hajar terus. Ya, apakah Pegas akan lanjut naik? Ya, secara tren sudah up. Meskipun dia koreksi, ya itu koreksi wajar. Jadi selagi dia berada di atas 1490, maka tren Pegas ini akan lanjut up. Dan nggak perlu khawatir, Pegas ini perusahaan yang sangat amat baik. Ini BUMN, ini perusahaan yang akan pasti disokong oleh pemerintah. Ya, valuasinya pun di atas 2000. Jadi in case hancur, kita bisa invest di saham Pegas. Ya, kita tetap bisa invest di saham Pegas, nggak perlu khawatir. Ya, nah berikutnya kalau kita mau lebih gorengan, kita bisa lihat rajanya. Ya, Raja ini juga satu sektor dengan Pegas, jadi dia relate lah, lumayan relate dengan Pegas pergerakannya. Ya, kalau kita cek dia punya broker saham, ya, ini untuk Pegas kemarin dibeli oleh KZ, saya nggak tahu KZ-nya asing atau enggak. Oh, KZ-nya KZ lokal, ya, dibeli oleh KZ 108 miliar. Ini jelas akumulasi, ya. Ini akun KZ ini yang mengakumulasi saham Pegas kemarin. Harga rata-rata 1666. Jadi harusnya Pegas, ya, harusnya Pegas tidak akan di bawah 1666. Meskipun di bawah 1666 dan KZ-nya belum keluar, justru kesempatan kita untuk re-entry. Karena pasti dia akan averaging down dan akan dikerek lagi. Jadi 16666 atau 1665 ini merupakan support kita secara bandarmologi. Ya, jadi ya kita bisa pakai patokan 1666 kalau kita mau. Ya, sekarang 1690. Dia baru profit ya mungkin 1%. Ya, dia baru profit 1 hingga 2%. Dan ya saya rasa 1-2% enggak. Dengan 100M ya dia pasti bandar mau beli ataupun profit yang lebih gede, minimal 5 hingga 10%.
Ya, jadi kalau kita hitung 5-10% dari 1666 berarti kira-kira di sekitar 1750-an. Nah, mungkin ketika sudah capai angka 1750, maka bisa saja KZ langsung taking profit. Ya, atau kalau kita cek berdasarkan teknikal, ini ada resisten kuat di sekitar 1830-an. Ya, ada support kuat di sekitar 1800, ya, di sekitar 1820 hingga 1830. Ini support kuat, dan kalau memang hype-nya masih bagus, marketnya masih mendukung, inflow asing masih oke, ya, BBRI BBC masih ditahan pergerakannya, bursa Asia regional juga mendukung, sangat mungkin Pegas bisa nyentuh 1750 tadi. Ya, 1750 hingga 1800. Tapi kalau marketnya jelek, ya balik lagi, kita bisa pakai patokan Pegas ini di 1666. Karena KZ akumulasinya bukan main-main. Sisanya kita nggak perlu lirik. Ya, sisanya kita nggak perlu lirik. Nah, kalau Raja, ya, kita cek saja broker sahamnya. Raja ini juga kita sempat rekam waktu di 140-an. Ya, nah kalau Raja ini lebih ke distribusi, isinya DR, YP, PD, CC. Ini isinya retail. Kenapa? Ya karena memang nggak ada efeknya dengan mansurmologi. Ya cuman Pegas yang relate. Raja ini cuman ngekor aja. Nah makanya dimanfaatkan oleh Bandar GATP untuk taking profit. Ini jelas ada taking profit yang cukup besar di saham Raja. Ya. Nah, jadi kalau Raja ini lebih ke retail, ya Anda bisa fast trade saja selagi Pegasnya masih up. Tapi ya kalau mau aman, Pegas aja. Ini win-win solution. Anda trading prospek naik, kalau turun Anda tinggal invest. Karena perusahaan bagus, valuasi masih di atas 2000. Masih bisa memberikan return 20 hingga 50% ke depan. Invest. Jadi Pegas sangat win-win solution. Ya, jadi mau trading silakan. Plan gagal, Anda mau averaging down terus untuk invest, boleh, nggak usah khawatir, ini perusahaan bagus. Seperti itu. Ya, jadi saya memang lebih prefer ke Pegas. Tapi kalau Anda mau cari yang fluktuatif, Anda bisa cari Raja. Oke, nah berikutnya ada request DA. Wow, ya, ada yang ingat gambar legendaris sini. Oke, jadi sudah capai atmosfer. Ya, target awan dia sudah di awan, sedang menuju atmosfer di sekitar 500-600. Ya, di sekitar 500 ke atas. Atmosfer belum tercapai, tapi di satu sisi dia break EMA 200. Ini menjadi hal yang luar biasa. Ya, dia break EMA 200 dengan volume yang cukup oke. Ya, dengan akumulasi Bandar pun yang juga sangat luar biasa. Ya, diakumulasi oleh OD. Ya, diakumulasi oleh OD asing. Ya, asing beli hingga 270, 300, hampir 276.000, itu sekelas saham DAX itu sangat besar, dan jelas ini big accumulation sekali di saham DAX. Ya, dengan teknikal yang luar biasa bagus. Ya, ini baru permulaan. Ya, kita tinggal tunggu kemana asing akan berlabuh. Tapi yang perlu kita ketahui, sudah 4 minggu naik, ya kita harus berhati-hati. Ya, akan terjadi koreksi ataupun sideways dulu. Ya, tapi balik lagi, kita harus siap bahwa kapanpun dia bisa di taking profit. Ya, sekali lagi membership VIP kita sudah tektokan dari 330 hingga sekarang, jual beli. Selamat, profitnya sudah sangat luar biasa sekali. Ya, kita siap taking profit kapanpun. Ya, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang guyur saham DAX, itu pasti dari kelompok kami. Karena kita rata-rata pasti belinya 1000 lot, 2000 lot, 3000 lot, bahkan ada member yang beli hingga 10.000 lot japri ke saya. Ya, jadi kalau sekali guyur bareng-bareng, ya bisa hancur. Jadi ya jangan kaget kalau tiba-tiba DAX diguyur, itu mungkin karena silent trader salah satunya. Oke, jadi so far masih oke, masih bisa menarik karena akumulasi Bandar di 453, yang 450 menjadi titik support kuat yang harusnya tidak mungkin dijebol karena percuma diakumulasi kalau untuk diturunkan. Ya, sisanya ini retail kebanyakan yang cut loss, GR, YPKK memanfaatkan untuk cut loss. Ya, sisanya so far masih oke. Ya, jadi DAX bisa kita perhatikan, Raja dan Pegas pun kita bisa perhatikan.
Oke, jadi mungkin sekian dulu ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be joy.